Selamat siang semuanya, perkenalkan nama aku Abel Tom Siregar dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Ini menjelaskan mengenai antropologi, kosmologi, etika, estetika. Yang pertama yaitu materi antropologi. Yang pertama itu adalah antropologi. Antropologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia yang di dalamnya berisi tentang asal usul manusia, bentuk fisik dan warna fisik, warna kulit ibaratnya. Yang ketiga itu adalah ada istiadat, dan yang keempat itu adalah kepercayaan pada masa lampau. Nah, di antropologi ini juga memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama itu ruang lingkup fisik, dan yang kedua itu ruang lingkup kebudayaan atau budaya. Yang pertama itu adalah ruang lingkup fisik. Ruang lingkup fisik ini sendiri berfokus kepada organisme manusia, yang dimana ruang lingkup fisik ini nanti melacak atau mengetahui asal usul manusia, yang dimana setiap manusia itu akan berevolusi di setiap masanya. Dulu tahun dinosaurus begini, tahun apa begini, nantinya tiap zaman itu berevolusi lah. Yang nantinya setelah mengetahui apa itu evolusinya, kita dapat mengetahui apa aja spesies atau jenis kita pada masa lalu. Nah, yang kedua itu adalah budaya. Ruang lingkup ini sebagai praktik sosial dan juga penggunaan bahasa. Nah, di sini sebelum budaya atau suatu ada istilah dipakai oleh masyarakat, antropologi itu berguna sebagai mencari makna agar bisa digunakan oleh masyarakat itu. Ibaratnya kayak ada nih ada baru. Nah, kita tuh cari dulu apa tuh maknanya supaya ini worth it lah dipakai di suatu ada istiadat suatu masyarakat gitu. Antropologi itu memiliki fungsi. Kita berikan dua contoh. Itu fungsi yang pertama itu adalah antropologi berfungsi sebagai untuk melihat dunia dan budaya lain yang sebelumnya tidak ada atau sebelumnya belum kita pernah lihat. Yang kedua itu adalah fungsi antropologi sebagai atau supaya manusia agar membuat manusia itu berpikir secara lebih kritis, cepat tanggap, dan berpikir secara rasional untuk menghadapi atau menjalani semua gejala sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu ada manfaat antropologi. Antropologi sendiri bermanfaat sebagai membantu mempelajari pola perilaku manusia dalam kehidupannya secara individu maupun masyarakat. Yang kedua itu, antropologi juga memiliki manfaat sebagai membantu seseorang untuk memahami kehidupan suatu peran yang harus dilakukan di masyarakat atau yang harus dia lakukan di masyarakat. Yang ketiga itu adalah manfaat antropologi sebagai membantu seseorang agar bisa lebih memiliki wawasan. Jadi kayak ada ilmu-ilmu masuk gitu-gitu kan ke pikiran manusia. Jadi kayak menambah wawasan lah, itu sebagai menambah wawasan. Yang keempat itu adalah ilmu antropologi bisa membantu seseorang dalam mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat itu tersendiri. Nah, antropologi juga memiliki pendekatan. Yang pertama itu pendekatan holistik. Nah, yang kedua itu pendekatan mikro. Yang ketiga itu adalah pendekatan semiotik. Yang kelima itu adalah pendekatan behavioristik. Materi yang kedua itu adalah kosmologi. Kosmologi merujuk pada pemahaman tentang alam semesta, termasuk asal-usul, struktur, dan usulan dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Kosmologi itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu fungsi memberikan dasar pemikiran. Yang kedua itu mendorong pemikiran agar lebih kritis. Yang ketiga itu memberikan konteks filosofis. Yang keempat itu mengapresiasi kreativitas. Yang kelima itu menumbuhkan keterhubungan. Kosmologi juga memiliki tujuan. Yang pertama itu memperluas wawasan setiap masyarakat atau setiap manusia yang ada di alam semesta. Yang kedua itu menginspirasi kepedulian lingkungan. agar kita lebih peduli sama lingkungan sekitar dan lebih menjaga atau apa gitu akan merawat dunia ini.
Yang ketiga itu mengajarkan pemikiran agar lebih kritis lagi. Yang keempat, membuat perspektif etis. Dan kelima, memahami pencarian makna. Materi selanjutnya itu adalah materi etika. Etika sendiri adalah suatu studi yang berisi tentang prinsip-prinsip atau nilai moral perilaku antar manusia yang nantinya perilaku ini menjadi interaksi antara individu dan masyarakat sekitar. Nah, etika ini memiliki peran. Yang pertama, etika sebagai membentuk karakter manusia. Yang kedua itu etika sebagai mengarahkan tindakan yang dilakukan manusia kepada orang lain atau sama dirinya sendiri. Yang ketiga itu mengembangkan kepemimpinan moral. Jadi kayak etika ini kayak bisalah kita membuat kita jadi seorang pemimpin di dalam diri kita sendiri atau dalam masyarakat sekitar. Selain itu implementasi etika dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan karakter atau guna etika ini sebagai apa? Sebagai pendidikan karakter yang mengatur karakter siswa, yang mendidik supaya siswa itu lebih sopan santun kepada orang lain, lebih tata keramanya dijaga. Yang kedua itu adalah model perilaku. Jadi kayak guna etika itu kayak sambil saya menghormati satu sama lain lah. Kayak ada agama ini lebih dihormati, agama ini dihormati juga, lebih dihormati lagi supaya toleransinya itu makin tinggi. Materi ketiga atau materi terakhir itu adalah estetika. Estetika sendiri merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Dalam konteks pendidikan, estetika bermain peran yang lumayan penting, yang dimana membantu cara kita memahami proses belajar mengajar, serta kita dapat menghargai dan menilai pengalaman-pengalaman yang terjadi saat kita belajar dan mengajar tersebut. Konsep utama estetika sendiri yaitu pertama itu adalah keindahan objektif dan subjektif. Di kedua itu pengalaman estetis. Yang ketiga itu adalah kreativitas. Yang keempat itu adalah penghargaan terhadap keberagaman. Aplikasi estetis dalam pendidikan sendiri memperhatikan nilai-nilai keindahan, kreativitas, serta ekspresif. Sekian pemaparan dari materi saya. Saya Abel Thomas Siregar mengucapkan terima kasih setelah menonton dan maaf apabila masih ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Saya tutup dengan selamat siang dan terima kasih.